Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinda Marti. Saya Rizka Mardiah. Saya Gizi Devinta. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Error and Arithmetic Computer. Selamat menyaksikan. Selama ini kita cenderung menganggap komputer sebagai alat yang sangat presisi. Namun, bagaimana jika sebenarnya di dalam setiap proses perhitungannya terdapat ketidaksempurnaan kecil yang tersembunyi? Pada kesempatan ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai aritmetika komputer yang seringkali tidak disadari, namun memiliki dampak yang cukup signifikan. Sebagai pengantar, perhatikan contoh sederhana berikut. Secara matematis, hasil dari 10 kali 0,1 adalah 1. Akan tetapi, ketika operasi tersebut dilakukan oleh komputer, hasilnya dapat sedikit berbeda dari nilai yang diharapkan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar yang akan kita kaji lebih lanjut. Untuk memahami hal tersebut, kita perlu membahas konsep dasar mengenai bagaimana komputer merepresentasikan bilangan, khususnya bilangan desimal. Karena keterbatasan kapasitas memori, komputer tidak dapat menyimpan semua bilangan secara tepat. Oleh karena itu, digunakan pendekatan yang dikenal sebagai representasi floating point. Konsep ini memiliki kemiripan dengan notasi ilmiah yang umum digunakan dalam matematika. Perbedaannya terletak pada basis yang digunakan, di mana komputer menggunakan sistem bilangan biner basis 2, bukan basis 10. Dalam representasi floating point, setiap bilangan terdiri atas 3 komponen utama, yaitu tanda positif atau negatif, signifikan atau mantisa yang memuat digit penting, serta eksponen yang menentukan skala bilangan tersebut. Standar yang digunakan secara luas dalam representasi ini adalah IEEE 754. Pada format presisi tunggal single precision, digunakan 32 bit yang terdiri dari 1 bit untuk tanda, 8 bit untuk eksponen, dan 23 bit untuk mantisa. Format ini memberikan tingkat presisi sekitar 7 digit desimal. Untuk kebutuhan yang memerlukan ketelitian lebih tinggi, digunakan format presisi ganda atau double precision yang memanfaatkan 64 bit, dengan 52 bit dialokasikan untuk mantisa. Hal ini memungkinkan tingkat presisi hingga sekitar 16 digit desimal, sehingga lebih banyak digunakan dalam berbagai aplikasi modern. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah bit yang digunakan, semakin tinggi pula tingkat akurasi representasi bilangan. Namun demikian, keterbatasan representasi ini tetap menimbulkan konsekuensi yang perlu dipahami lebih lanjut. Sekarang, kita akan membahas berbagai jenis error atau kesalahan yang muncul dari sistem aproksimasi ini. Ketika sebuah angka punya terlalu banyak digit untuk disimpan, komputer harus memendekkannya. Ada 2 cara utama. Yang pertama yaitu chopping. Ini cara paling simpel, yaitu hanya buang digit ekstranya. Lalu yang kedua yaitu rounding. Cara ini yaitu dia akan membulatkan ke angka terdekat yang bisa disimpan, yang biasanya akan memberikan hasil yang lebih akurat. Ukuran fundamental dari akurasi ini disebut epsilon mesin. Coba bayangkan ini sebagai butiran atau piksel terkecil dari dunia angka di dalam komputer. Untuk presisi ganda, nilainya itu kecil sekitar 2,2 kali 10 pangkat negatif 16. Artinya, angka apapun yang lebih kecil dari ini, kalau ditambahkan ke angka 1, itu akan menghilang dan dianggap tidak ada. Lalu, kita akan sampai pada jenis error yang paling berbahaya, yaitu bukan tentang angka yang sangat kecil, melainkan tentang mengurangi 2 angka yang nilainya sangat mirip. Sebagai contoh konkretnya, perhatikan fungsi ini. Untuk nilai X yang besar, katakanlah 10.000 dari akar 10.001 dan akar dari 10.000 itu nilainya sangat dekat. Kita akan mengurangkannya. Digit-digit depan yang sama persis saling meniadakan habis. Dan yang tersisa itu hanya noise atau sampah-sampah dari digit di belakang yang kurang akurat. Dan fenomena ini itu memiliki nama yaitu pembatalan catastrophic. Presisi yang berharga bisa lenyap dalam sekejap mata. Dan untuk masalah ini terdapat solusi, yaitu dengan sedikit trik aljabar. Kita bisa mengubah bentuk fungsi ini. Alih-alih pengurangan, kita sekarang akan melakukan penjumlahan di bagian penyebutnya. Operasi ini
secara numerik jauh lebih stabil dan menjaga semua digit berharga tetap utuh. Tentu saja error itu cuma satu bagian dari teka-teki. Ada juga error pemodelan di mana matematika kita tidak sepenuhnya menangkap realitas. Ada blunder atau kesalahan manusia biasa, error pengukuran pada data awal, dan juga error aproksimasi saat kita sengaja menyederhanakan rumus. Jadi, dengan semua potensi error ini, bagaimana para programmer dapat menanganinya? Di bagian terakhir ini, kita akan melihat beberapa strategi cerdas untuk menjaga stabilitas numerik perhitungan kita. Nah, sebelum itu, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Kalau kita menjumlahkan 100 angka, apakah urutan penjumlahannya penting? Mungkin di dunia matematika murni jawabannya adalah tidak, tapi di dunia komputer jawabannya adalah ya, penting sekali. Tabel ini menunjukkan buktinya saat kita menjumlahkan dari angka terbesar ke terkecil, atau errornya lebih besar. Kenapa? Karena saat kita menambahkan angka yang sangat kecil ke total yang sudah sangat besar, angka kecil itu bisa hilang atau ketelan karena keterbatasan presisi. Namun sebaliknya, kalau menjumlahkan dari yang terkecil ke terbesar, angka-angka kecil ini bisa terakumulasi dulu dan memberikan kontribusi yang berarti. Strategi kunci kedua bisa diringkas dalam satu kutipan. Kalau akurasi itu harga mati, yang ia gunakan alat yang lebih tajam. Ini adalah teknik yang sangat umum dan kuat terutama untuk operasi seperti inner product. Idenya itu sederhana, tapi sangat efektif. Meskipun data terakhir yang kita inginkan mungkin dalam presisi tunggal, semua perhitungan di tengah-tengahnya kita lakukan dalam presisi ganda. Nah, ini dilakukan untuk meminimalisi akumulasi error di setiap langkah. Jadi, poin krusialnya di sini dengan melakukan pekerjaan kasar atau coret-coretan dengan lebih banyak digit, kita meminimalkan penumpukan error. Nah, kita hanya melakukan satu pembulatan besar di langkah paling akhir, bukan serangkaian pembulatan kecil di setiap langkah yang kalau ditotal bisa jadi besar. Jadi, kita kembali lagi ke awal. Komputer itu nggak sederhana, tapi dia punya aturan yang bisa diprediksi. Nah, memahami aproksimasi, error, dan strategi untuk menjaga stabilitas ini sangat penting dalam segala hal.